Kamu mau ngajari saya? Saya lebih tahu mana yang buruk dan mana yang enggak. Pak, udah Pak. Tapi kan benar apa kata Agung. Bapak tuh jangan menilai orang tuh hanya dari penampilannya. Iya Pak, tolonglah Pak. Bapak takut, sebagai orang tua takut Nita. Kamu tuh gimana sih Mas? Kok nggak becus banget ngurus perusahaan? Yang cukup, kamu itu gak usah marah-marah sama aku. Seharusnya kamu itu bantu pikir untuk majukan perusahaan kita, bukan malah kayak gini. Apa kamu bilang aku gak marah-marah? Kamu tuh gimana sih? Kita tuh bakalan mengalami kemiskinan, Mas. Aku bukan yang mau mencurigat, cuma aku ketemu anak ini di hutan. Alah, itu cuma alasan kamu aja kan? Harumi, aku sumpah ya, aku gak ada niatan buruk sama anak ini. Sudah sayang. Terus kalau misalkan kamu gak ada niatan buruk sama anak aku, kenapa sampai sekarang dia tuh gak bisa bicara, Agung? Ya aku gak tahu lah. Kamu ngapain di sini? Gak apa-apa, cuma duduk aja. Kamu dari mana? Ini nih dari rumah teman aku ngumpul-ngumpul. Kok gak ngapa-ngapain tapi di sini sih? Ya, cuma kepikiran masa lalu nih. Oh gitu ya? Sana ya? Kebetulan aku mau pulang, kamu kemana? Juga mau pulang? Mau pulang juga. Oh ya udah ya, bareng yuk. Oh ya, gue ngomong-ngomong, katanya kamu udah cerai ya sama istri kamu? Iya Nit, udah lama aku cerai sama dia. Kan makanya Gung, aku kok kayak asing banget ya sama penampilan kamu sekarang. Perasaan dulu waktu kamu masih nikah, penampilan kamu gak gini deh. Emangnya kenapa sih Gung, kok kamu langsung berubah gitu? Ya, aku trauma aja sih Nit. Aku cuma heran aja, dia kok bisa berubah kayak gitu ya. Mentang-mentang tuh orang gak punya, dia ceraiin aku. Aku jadinya frustasi Nit. Masa sih istri kamu kayak gitu Gung? Iya Nit. Tapi ya kamu salah sih. Cuma gara-gara itu masa kamu langsung berubah? Dulu aku juga sering lihat kamu sering berjamaah di masjid. Sekarang kok udah jarang sih Gung? Kamu jangan gitu dong. Cuma gara-gara manusia terus kamu malah lupain Allah. Iya, aku pasti nanti akan berubah kok ke jalan yang benar. Makasih ya. Iya sama-sama. Aku yakin kok Gung, kamu pasti bakalan dapat yang lebih baik lagi. Soalnya kan kamu orang baik. Jadi kamu yang sabar ya Gung ya. Mungkin ya mantan istri kamu bukan jodoh yang terbaik buat kamu. Iya, amin. Pokoknya Gung, kamu terus jauh lebih baik lagi ya. Jadi orang yang terbaik biar kamu juga dapat jodoh yang baik. Iya. Aku makasih banyak ya sama kamu. Iya sama-sama. Anita. Lah, Bapak. Gung kenalin Gung, ini bapak aku. Kamu pamit mau ke rumah teman ini, teman kamu? Enggak Pak, ya emang temen aku sih, tapi aku baru pulang dari temen aku, Cika. Tadi Makanya kebetulan Pak ketemu di sini Pak. Kenalin Pak, ini Anita, Agung. Anita. Kenalin Pak. Kalau kamu berteman, harus milih-milih Nita. Loh, Bapak apaan sih Pak ngomongnya kok gitu? Ini ada temanku loh Pak. Nita,
Bapak nggak melarang kamu berteman dengan siapa saja. Tetapi kamu harus milih. Kalau seperti ini modelnya, jangan kamu jadikan teman. Teman yang seperti ini akan berpengaruh buruk buat kamu. Lihat penampilannya. Celana aja compang-camping. Kamu anak bapak satu-satunya. Pak, Anak bapak yang paling saya sayang. Bapak kan orang terpandang, Pak. Tolonglah, Pak. Jangan menilai orang dari penampilannya, Pak. Kamu mau ngajari saya. Saya lebih tahu mana yang buruk dan mana yang enggak. Pak, udah Pak. Tapi kan bener apa kata Agung. Bapak tuh jangan menilai orang tuh hanya dari penampilannya. Iya, Pak. Tolonglah, Pak. Bapak takut. Sebagai orang tua takut, Nita. Pak, gak kira Pak. Saya tuh hanya berteman sama Anita, Pak. Tuh, Gak ada niat buruk. Besar, Pak. Tapi anakku nggak mau bergaul dengan kamu. Pak, apaan sih Pak? Bapak tuh jangan kayak gitu. Tunggu tuh. Bapak mau kemana Pak? Mau ke masjid kan? Udah, Nita. Lebih baik aku ngomong sekarang. Kamu jauhi orang ini. Pak, mending kita bicara di rumah aja ya Pak ya, gak enak ada orangnya. Gung, aku minta maaf ya Gung ya. Yaudah Bapak kan ke masjid, aku antar ya Pak ya. Ayo Pak. Awas kamu kalau deketi anakku lagi. Gung, aku minta maaf ya Gung ya. Iya. Oh ya Mas, aku sekarang nggak bisa yang nganterin Via. Loh, kamu kok ngomong seperti itu sih, Yang? Sekarang, aku lagi banyak urusan di perusahaan. Sama, aku juga banyak urusan. Aku tuh mau pergi ke arisan. Kamu apa susahnya sih nganterin anak ini? Oh. Apalagi satu arah kan sama kamu? Jadi kamu lebih mementingkan arisan daripada mementingkan Via? Ya bukannya gitu, soalnya sekarang itu arisannya mendadak. Ya udah, Via sama aku aja. Salim sama mama. Berangkat dulu ya. Hati-hati ya Mas di jalan. Dadah. Ternyata enak juga ya jadi istri orang kaya, nggak perlu capek-capek buat kerja. Apalagi untung banget sekarang aku sudah pisah sama Agung. Kalau misalkan aku masih nggak pisah sama dia, berarti aku tetap jadi orang miskin dong. Ya syukur deh kalau sekarang aku sudah ninggalin Agung demi Mas Dika. Siapa lagi yang nelfon? Halo? Iya Pak, benar Pak. Ini dengan saya Pak, Bapak Andika. Ini Bapak Santoso ya? Apa Pak? Loh Pak, tolonglah Pak. Masa Bapak itu tidak bisa mentoleransi pekerjaan ini Pak? Ayolah Pak, aku butuh kerjasama sama Bapak. Pak, halo Pak. Aduh, ada apa lagi nih ya? Kok akhir-akhir ini banyak musibah ya? Banyak musibah yang terjadi sama keluargaku. Apa jangan-jangan ini akibatnya aku melakukan pesugihan ya? Enggak. Ini enggak mungkin. Pokoknya bagaimanapun caranya, aku harus memajukan perusahaan ini. Aku tidak boleh bangkrut. Apa yang harus aku lakukan ya? Oh iya, aku harus ke sana lagi, ke Mbah Dukun itu. Semoga aja Mbah itu ada jalan keluarnya buat perusahaan ini.
Bapak udah pulang Pak dari masjid? Iya. Oh ya, Bapak mau nanya sesuatu sama kamu, Nita. Nanya apa Pak? Apa yang di taman tuh betul temannya kamu? Agung maksud Bapak. Kenapa Pak? Bapak belum puas ya caci maki Agung? Tidak, Nita. Ternyata Bapak telah salah menilai dia. Loh, kok baru sadar sekarang Pak? Emangnya tadi Bapak nggak sadar gitu kalau Bapak salah? Ya, namanya orang tua memang seperti itu, Nak. Kan kamu anak Bapak satu-satunya. Takutlah kamu terpengaruh dengan orang lain. Iya, aku tahu maksud Bapak tuh baik, tapi gak gitu juga dong Pak, apalagi ada orangnya. Kok Bapak tiba-tiba sadar gini sih, emangnya ada apa? Iya. Bapak tadi ketemu sama dia di masjid. Duh, kenapa ya akhir-akhir ini perasaan aku jadi gak enak seperti ini? Apa yang akan terjadi ya ke belakangnya? Ya tapi semoga aja gak terjadi sesuatu sama keluarga aku. Mah, ini gimana caranya? Via gak ngerti. Tadi Bapak lihat dia naruh uang ke kotak amal. Dan juga yang lebih menyentuh hati Bapak, dia mengembalikan dompet Bapak. Semua yang ada di dalam dompet Bapak utuh, tidak ada yang kurang sedikit pun. Tuh kan Pak, Nita tuh gak mungkin Pak berteman sama orang yang ya buruk buat Nita. Bapak tuh jangan kayak gitu ya Pak. Agung tuh gak seperti yang apa Bapak pikirkan. Agung tuh orang baik kok Pak. Buktinya kalau emang Agung jahat, ya mungkin Agung kan gak mungkin ngembaliin dompet Bapak. Ya jelas, Nak. Bapak sangat merasa bersalah sama dia. Gak ngerti apaan? Ya maaf ya gak ngerti, ini PR Via mah. Via gak ngerti, ini gimana cara ngerjainnya? Kamu tuh ya nggak tahu mama lagi banyak pikiran apa? Sana kamu belajar di dalam. Mama lagi pusing banyak pikiran. Nyusahin aja. Bapak telah menyangka yang bukan-bukan. Oh ya, Nita. Ngomong-ngomong, teman kamu tuh kerja apa? Kayaknya dia udah gak kerja Pak. Oh ya Pak, dia tuh gak kerja gara-gara cerai sama istrinya. Dia tuh frustasi banget Pak, makanya dia sampai kehilangan pekerjaan. Ya kayaknya sih sekarang nganggur. Astagfirullah, Nak. Begitu berat ujian yang menimpa teman kamu. Ya itu Pak. Oh ya, Nita. Gimana kalau teman kamu Bapak kasih pekerjaan? Kerja di mana Pak? Ya, di kebun Bapak. Di mana lagi? Yang benar Bapak mau ngasih pekerjaan ke teman aku? Benar. Ya, sebagai tanda minta maaf Bapak sama teman kamu. Ya udah deh, Nita mau ngasih tahu ya Pak. Oh ya tadi kan Bapak ketemu di mana waktu ngembalin dompet? Di masjid. Terus sekarang Agung kira-kira masih ada di masjid ya Pak? Ya, kemungkinan masih di masjid, Nita. Ya udah deh, Nita langsung ke masjid ya Pak ya, mau ngasih kabar baik ini ke Agung. Iya. Ya udah deh Pak, Nita jalan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nak, ya. Ya. Loh, kok tumben Mas Dika pulang cepat? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Oh iya, tunggu. Kok tumben kamu pulang cepat? Iya yang. Aku lagi banyak pikiran nih di perusahaan, lagi banyak masalah. Orang yang mau kerjasama dengan perusahaan kita itu membatalkan semuanya. Jadi perusahaan kita itu akan mengalami kebangkrutan. Apa kamu bilang Mas, perusahaan kita bakalan mengalami kebangkrutan? Kamu tuh gimana sih Mas, kok nggak becus banget ngurus perusahaan? Yang cukup, kamu itu gak usah marah-marah sama aku. Seharusnya kamu itu bantu mikir untuk majukan perusahaan kita, bukan malah kayak gini. Apa kamu bilang aku gak marah-marah? Kamu tuh gimana sih, kita tuh bakalan mengalami kemiskinan Mas? Duh, enggak. Pokoknya aku nggak mau hidup sengsara lagi. Apalagi sampai kejadian yang aku sama Mas Agung. Duh, gimana ya caranya ya supaya aku tetap jadi orang kaya? Oh, sekarang aku sudah tahu caranya. Aku harus ngapain supaya aku tetap jadi orang kaya. Aku harus ke sana. Anita? Anita? Untung aja
kamu belum pulang. Duduk dulu, Nit. Kenapa kayaknya buru-buru gitu? Gini nih, Gung. Ada yang aku pengen bicarain sama kamu. Apa ya, Nit? Aku minta maaf, Gung. Soal yang tadi bapak aku maki-maki kamu di taman, dan aku juga ngewakilin minta maaf bapakku ke kamu, Gung. Iya. Kamu jangan diambil hati ya. Gak apa-apa, Nit. Lagi pula, semua kata-katanya bapak kamu tuh benar semua, Nit. Jadi, wajar aja sih kalau bapak kamu tuh kayak gitu sama aku. Enggak kok, Gung. Malahan bapak aku nyesel udah maki-maki kamu kayak gitu. Terus katanya tadi kamu ngembalin dompet bapak aku yang jatuh. Oh, iya, Nit. Makanya itu, Gung, aku kesini karena aku mau minta maaf dan sekaligus aku mau minta terima kasih sama kamu gara-gara udah bantuin bapak Iya, aku. sama-sama. Bapak aku sadar, Gung, ternyata dia salah menilai kamu, dan aku mau nyampein pesan bapak aku, dia mau ngasih kerjaan, Gung, buat kamu. Yang bener. Iya, kan katanya aku dengar-dengar dari teman kamu udah gak kerja lagi ya? Iya, begitulah, Nit. Semenjak Makanya- kejadian itu aku tuh malas ngapain. Sabar ya, Gung ya. Makanya mumpung waktunya pas, kamu mau nggak nerima pekerjaan dari bapak aku? Ya kerja di ladang sih, Gung, Ya, nggak nggak kayak apa-apa. pekerjaan kamu kemarin. Yang penting aku bisa kerja, Nit. Beneran kamu mau? Yang penting aku tuh punya kegiatan. Iya, syukur deh. Ya hitung-hitung kan buat minta maaf sama kamu, Gung. Sekali makasih banyak ya. Ya udah, gimana kalau sekarang kita ke bapak ya, biar kamu langsung kerja. Boleh? Ya udah, ayo. Gung, aduh, dicariin juga ternyata ada di ladang sini. Iya, Nit. Ada apa? Disuruh pulang sama bapak, soalnya udah sore, lanjut besok aja ya, Gung. Ya udah, kapan duluan ya. Nanti nih masih ada kerjaanku. Tapi langsung pulang ya. Ya, gampang. Ya udah deh, aku pulang ya, Gung. Ya. Untung aja aku segera ke sana. Iya, Pak. Ntar lagi saya langsung menuju ke sana, Pak. Ya dah, Waalaikumsalam. Loh Mas, kamu mau ngapain? Harumi, kamu dari mana aja sih? Jam segini kamu baru pulang. Kerjaan kamu tuh ya keluyuran terus. Aku tuh habis dari rumah teman, Mas. Dari rumah temen sampai jam segini. Udahlah, kamu tuh ngapain sih nanya-nanya terus? Udah, aku sekarang lagi ada urusan sama temen. Kamu jagain Via di rumah. Awas, jangan kemana-mana ya. Wah, ini kesempatan aku nih bawa anak ini pergi ke sana. Oh ya sayang, kamu ikut mama yuk sekarang. Mama akan beliin kamu mainan yang banyak. Kamu mau nggak? Mau, mah. Ya udah yuk. Via takut. Kamu tuh ya dari tadi nggak bisa diem ya. Kamu tuh nggak nurut sama mama ya. Duduk. Nah, kamu tunggu di sini ya. Mama mau belikan mainan kamu yang sangat banyak. Tunggu ya. Tapi mama Via takut. Udah, kamu tunggu di sini. Kok ada anak kecil di situ? Anak siapa di tengah hutan sendirian? Kasihan banget sih. Dek, 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 orang tua kamu mana, Dek? Dek, apa ini? Ayo, Dek, ikut Om, Dek. Yuk. Yuk. Via kemana ya? Sudah jam segini masih belum pulang. Coba aku telepon temannya. Oh, gak diangkat lagi. Via! Apa jangan-jangan Via main di sekitar rumah sini ya? Via! Via! Tuh, Via kemana ya? Mas, kamu tuh apa-apaan sih dari tadi? Rum! Via kemana? Ya aku nggak tahu, paling main sama temennya. Aku sudah cari keliling kampung sini, gak ada.
Kamu nih gimana sih sebagai orang tua? Kok gak bisa jagain Via? Jadi kamu sekarang nyalain aku? Ya iyalah, Via kan sama kamu dari pagi. Mas, terus aku harus bersama Via 24 jam? Enggak kan Mas, aku tuh mempunyai kesibukan masing-masing. Kamu tuh ya, kapan sih kamu itu bikin aku gak stres gitu? Sehari aja. Ya sama, kamu tuh kapan sih bikin masalah keuangan itu tambah naik bukan tambah menurun? Kamu cuma jagain Via kok gak bisa sih Arumi? Iya, kalau misalkan dia mau main sama teman-temannya, masa ya sih aku harus larang? Kamu kok bisa nyalain aku sih, Mas? Kalau Via main sama teman-temannya pasti ada, aku sudah keliling dari sini. Ya, nanti dia juga balik. Awas aja ya, kalau terjadi sesuatu sama Via, aku akan bikin perhitungan sama kamu, Rum. Udahlah, Mas, aku tuh pusing ya dari tadi tuh mikirkan masalah keuangan. Aku cari Via lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas. Via? Apa bener nih anaknya Masnya? Loh, Via, kamu dari mana aja, Nak? Ayah ini sudah cariin kamu loh. Kamu dari mana aja kok baru pulang, Via? Via, kenapa kamu diam? Jawab ayah, Via. Mas. Via. Kamu apakan anakku? Hah? Tahan dulu Mas. Arumi? Ya. Arumi? Tadi saya ketemu anak ini di hutan Mas, sendirian. Apa? Kamu bawa Via ke hutan? Bukan Mas, saya ketemu sama anak ini di hutan. Dia sendirian Mas. Kamu itu gak usah banyak alasan ya. Kamu apain anakku? Sehingga dia tuh gak mau jawab pertanyaanku. Sumpah Mas, saya nggak apa-apain anak. Hah, Agung? Pasti kamu kan yang mencoba untuk menculik Via dari aku? Menculik. Ya iyalah, kamu dendam kan sama aku? Maksud kamu menculik gimana, Rum? Sayang, kamu tahu nggak dia tuh mantan suami aku? Aku tahu Mas, pasti kamu iri kan dengan kehidupan aku yang sekarang sudah menjadi orang kaya? Awas aja ya. Kalau terjadi sesuatu dengan anakku, kamu tahu sendiri ya akibatnya. Aku akan laporkan Mas, kamu itu ke salah paham, polisi. Mas. Salah paham maksud kamu? Aku memang mantan Arumi, cuma saya sedikit pun nggak ada niat buruk sama anaknya Masnya. Terus kenapa kamu bisa-bisanya mencuri anak aku, ha? Aku bukan yang mau menculik ya, cuma aku ketemu anak ini di hutan. Alah, itu cuma alasan kamu aja kan? Arumi, aku sumpah ya, aku gak ada niatan buruk sama anak ini. Sudah, sayang. Terus kalau misalkan kamu gak ada niatan buruk sama anak aku, kenapa sampai sekarang dia tuh gak bisa bicara, Agung? Ya aku nggak tahu lah. Mas, Sudah, yang. tolong percaya sama saya Mas. Aku gak percaya sama kamu. Aku akan bawa Via ke dokter. Kalau terjadi sesuatu, aku akan datangi rumah kamu. Kamu tuh harus bertanggung jawab. Ngapain kamu masih di sini? Sana kamu pergi dari sini. Awas aja ya. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Ayo Via, ikut ayah ke dalam. Mas, tunggu sebentar. Aku mau mencari pertolongan dulu ya. Mau minta pertolongan sama siapa kamu, Arumi? Arumi? Semoga aja gak terjadi sesuatu dengan Via. Ayo Via. Duh, kok bisa sih anak itu kembali lagi ke rumah ini? Kan bisa-bisa aku nggak jadi kaya-kaya nih. Ya bodoh amat lah, mau anak itu nggak bisa bicara kayak mau apa kayak. Yang penting itu kan bukan anak kandung aku. Pokoknya aku harus lari dari sini. Aduh, gimana dengan keadaannya Via? Semoga aja ada jalan keluarnya. Arumi kemana lagi? Via lagi sakit, malah keluyuran nggak jelas. Siapa yang nelfon? Halo, ada apa Andi? Apa aku gak salah denger Andi? Yang bener kamu? Ya udah, terima kasih banyak ya atas infonya Andi. Ternyata bener dugaanku selama ini. Via sudah mau dijadikan tumbal sama Arumi. Bener-bener Arumi itu ya. Aku harus bawa Via ke Bapak Ustadz itu. Pak, sekali lagi makasih banyak ya Pak. Bapak udah bisa menerima saya kerja sama Bapak. Saya dengar ada Bapak, mungkin saya bisa hidup di jalan Pak. Udah Gung, Bapak yang terima kasih sama kamu. Kamu telah merawat lahan Bapak. Ya, setidaknya dengan adanya kamu, sekarang panen Bapak tambah meningkat. Oh iya, Bapak juga minta maaf sama kamu ya. Bapak telah salah menilai kamu. Udah yuk Pak, mending kita pulang aja yuk. Oh, iya. Ayo Gung. Ya udah, kalian duluan ya. Saya mau merapikan ini Pak. Oh iya. Ayo Pak. Saya dulu. Bapak duluan ya. Iya. Ayo Pak.
Via. Assalamualaikum Pak. Pak Ustadz, Pak, tolong saya Pak, tolong anak saya Pak. Kenapa ini Mas? Kenapa anaknya kamu? Nggak tahu juga Pak, tiba-tiba saya pulang dia sudah kayak gini Pak. Katanya saya dengar itu Pak Ustadz bisa menyembuhkan orang yang lagi kesambet. Siapa nama anak ini, Nak? Via Pak. Loh, kok dikunci sih? Pada kemana ya? Jangan-jangan Mas Dika bawa Via lagi. Ya, aku mah bodo amat. Gara-gara anak sialan itu aku gagal deh jadi orang kaya lagi. Duh, gimana ya? Ya udah deh, aku cari aja. Memangnya apa yang kamu lakukan sehingga berdampak ke anak ini? Saya nggak pernah melakukan sesuatu Pak sehingga terdampak dengan anak saya. Saya benar-benar tidak menyangka kalau anak saya itu seperti ini Pak. Maksud Bapak melakukan sesuatu itu apa Pak? Saya nggak ngerti loh Pak. Udah, lebih baik kamu berjujur biar anaknya kamu cepat sembuh. Udahlah Nak, lebih baik kamu jujur. Apa yang kamu lakukan yang jelas dilarang oleh agama, sehingga dampaknya ke anak kamu. Gimana anaknya kamu bisa sembuh kalau kamu nggak jujur? Pak, apa dengan saya itu jujur akan membuat anak saya itu sembuh Pak? Pak, kalau memang semua itu benar Pak, saya akan akui Pak. Iya, kalau kamu jujur, anaknya kamu pasti sembuh. Baik Pak, saya akan jujur semuanya Pak. Saya sudah melakukan pesugihan Pak. Tapi selama ini saya tuh gak pernah menumbalkan anak saya sendiri Pak. Harta yang saya dapatkan semuanya itu dari pesugihan Pak. Nah, padahal masih banyak rezeki lain yang diridhoi oleh Allah. Iya Pak, waktu itu saya tuh benar-benar khilaf Pak, karena saya sudah bosan Pak hidup miskin, makanya saya lakukan hal ini Pak dengan cara pesugihan Pak. Pak, tapi saya minta tolong Pak, tolong sembuhkan anak saya Pak. Saya minta tolong sama Bapak. Baiklah, atas izin Allah, anak kamu pasti akan Bapak sembuhkan. Tapi dengan syarat, kamu jangan melakukan seperti itu lagi ya. Baik Pak, saya janji Pak, saya gak akan mengulangi hal bodoh kayak gitu lagi Pak. Pak, tolong obati anak saya Pak ya. Kamu tunggu di sini ya. Iya Pak. Semoga aja anakku bisa sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mas Andika. Agung. Ada apa Mas? Kok kesini? Loh, kamu kok bisa ada di sini, Gung? Kebetulan saya kerja sama Pak Rudi Mas. Oh iya, Gung. Aku minta maaf sama kamu ya atas kejadian yang dulu yang aku pernah hina kamu. Kalau gak ada kamu waktu itu, mungkin anakku sudah jadi tumbal. Apa Mas? Tumbal? Tumbal apa maksudnya Mas? Iya, Gung. Anakku mau dijadikan tumbal pesugihan sama istriku. Apa nggak salah dengar Mas? Aku benar-benar gak nyangka istriku tega melakukan hal ini. Untung aja semua ini gak terlambat. Gung, sekali lagi aku minta maaf sama kamu ya. Kalau bukan Andi yang ngelihat istriku, mungkin aku sudah menyalahkan kamu. Iya dah Mas, gak apa-apa. Arum itu memang gak pernah berubah Mas. Dari dulu sifatnya memang seperti itu. Aku bingung. Gak nyangka Arum kok tega banget sih sama anaknya Mas. Aku bingung sekarang. Semoga aja gak terjadi sesuatu sama anakku. Aku sangat sayang sama dia. Aku gak tahu lagi kalau kenapa-napa sama Via. Loh, Arumi. Mas, gimana keadaan Via, Mas? Sudah. Kamu ngapain lagi sih ke sini? Ya aku khawatir dengan keadaan Via, Mas. Khawatir maksud kamu? Dengerin ya. Kamu itu gak usah pura-pura panik. Semua ini kamu yang lakukan sama Via. Kalau terjadi sesuatu sama Via, aku akan laporin kamu itu ke polisi. Kamu tuh ya, bener-bener istri kurang ajar kamu, Arumi. Aku gak habis pikir sama kamu. Kamu tega ngelakuin hal ini sama aku ya? Mas, maksud kamu apa sih?
beneran nggak ngerti mas, aku panik banget. Via kemana mas sekarang? Khawatir maksud kamu? Ya iyalah. Kamu itu gak usah pura-pura bodoh ya Arumi. Aku ini gak bodoh. Untung aja waktu itu ada Andi yang melihat kamu membawa Via ke dukun itu. Kamu mau menumbalkan Via? Iya, bener. Aku tuh memang mau menumbalkan anak kamu karena aku tuh bosan hidup miskin mas. Aku tuh nggak mau hidup sengsara lagi mas. Cukup. Aku sudah nyesel nikah sama kamu Arumi. Kalau tahu kayak gini caranya, aku sudah cerain kamu dari dulu. Sama mas, aku juga nyesel menikah dengan kamu karena aku kira aku bakalan bahagia, tapi kenyataannya aku juga hidup sengsara kan mas? Sengsara kamu bilang? Ya iyalah. Setelah aku cukupi semua kebutuhannya kamu minta apa? Minta ini, minta itu, aku turuti semua. Sekarang, setelah aku mengalami kebangkrutan, kamu mencoba menumbalkan Via. Iya. Kamu istri kurang ajar. Kamu mau nampar aku mas? Mas, sudah mas, cukup mas. Arumi, cukup Arumi. Kamu apaan sih ikut-ikutan? Harusnya kamu tuh malu atas perbuatan kamu. Kalian berdua tuh sama aja ya, nggak bisa mencukupi kebutuhan aku. Sudah, aku nggak mau peduli lagi sama kamu. Ya Dasar sama. istri bodoh kamu. Ya sama, aku juga nggak peduli lagi sama kamu. Dan kamu lagi. Kenapa sih kamu masih bawa anak sialan itu ke rumah, ha? Kamu gak kasih nafas anak itu? Enggak. Itu anak kamu juga loh. Enggak, karena aku lebih mementingkan harta daripada anak itu. Arumi, sudah sekian lama ya, kamu tuh gak pernah berubah. Harta aja terus yang ada di pikiran kamu itu. Cobalah Arumi, kamu berubah ke jalan yang benar. Agung, kamu tuh nggak usah sok menceramain aku ya. Kamu lihat pakai mata kepala kamu sendiri. Kamu dari dulu sampai detik ini tetap jadi orang miskin kan? Gak berubah-berubah. Iya, aku masih tetap orang miskin. Tapi setidaknya aku masih di jalan yang benar. Halah. Loh, Via, kamu sudah sembuh nak? Iya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Via sudah sembuh. Via, maafin ayah ya nak ya. Ayah janji gak akan ngulangi hal kayak gini lagi. Via, ayah tuh bener-bener sayang sama Via. Via, maafin ayah ya Via ya. Kamu adalah harta satu-satunya buat ayah Via. Saya juga sayang sama ayah. Iya nak, ayah juga sayang sama Via. Maafin ayah ya nak ya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Via sudah sembuh. Pak Ustadz, Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Berkat bantuan Bapak, Via sudah sembuh Pak, kembali normal lagi. Iya nak, tolong jaga anakmu baik-baik dan jangan pernah lakukan hal seperti itu lagi. Ya Pak, saya janji Pak, gak akan mengulangi hal kayak gitu lagi Pak. Iya Mas Dika, benar apa kata Pak Ustadz. Mas Dika jangan ulangi kesalahan itu lagi Mas. Ya Gung, sekali lagi aku minta maaf sama kamu ya. Sudah jahat sama kamu. Kalau gak ada kamu, Via gak akan sembuh kayak gini Gung. Mungkin di waktu itu kalau kamu itu gak nolong Via, mungkin dia sudah gak ada di dunia ini lagi Gung. Sekali lagi, maafin aku ya Gung. Iya Mas, gak apa-apa. Jaga Via ya Mas. Iya, Via. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Mbak, makasih Pak.